perawatan mobil terkomplit se-Solo Raya. Apakah penting untuk mobil? Zaman sekarang itu memang sangat perlu. Anti karat itu untuk mobil yang masih baru atau yang sudah ada karatnya juga bisa di anti karat ya? Memang kita prioritaskan sebenarnya untuk mobil-mobil baru mas. Nah, mobil-mobil second itu juga perlu mas. Paling tidak untuk karatnya itu kita rotokin dulu. Kita tutup bagian-bagian yang rawan terkena anti karat, kayak knalpot, bagian velg. Bukannya nggak boleh kena sebenarnya. Yang ban serepnya itu di bagian bawah itu kita lepas dulu mas. Door trimnya kita lepas juga. Waktu pengerjaannya mulai dari start sampai finish kembali ke kondisi. Ukuran mobil juga 3-4 jam itu selesai. Dibutuhkan proses pengeringan. Kita nunggu proses pengeringan anti karat itu bisa berhari-hari. Itu memang dari pabrikannya itu di bawahnya anti karat mas, tapi tidak menyeluruh. Apakah mobil baru itu apakah sudah terbebas dari karat sih? Dulu di tahun 2008 itu pernah mengerjakan mobil. Ketika saya bongkar door trimnya itu ternyata kan di bagian pintu itu ada tulangnya. Iya. Nah di tulangnya itu justru malah sudah banyak karat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channelnya Wika Autocare, perawatan mobil terkomplit se-Solo Raya. Mulai dari cuci mobil, salon mobil, nano keramik coating, peredam suara, cuci uap, fogging, ada semuanya di sini ya guys ya. Nah kali ini kita mau membahas salah satu produk yang aku sebut tadi ya guys, yaitu anti karat. Ini cukup menarik juga ya guys ya, masalah perkaratan atau pertayangan. Nah ditemuk marai titanus, nek ra ditemuk ya marai ngenes. Ya, kita kembali ke topik tadi ya guys. Tentunya aku di sini nggak sendiri dong, ditemani sama Bang Ipul. Halo Mas Ipul, bagaimana kabarnya? Halo mas, alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Oke, alhamdulillah. Oke Mas Ipul, kali ini kita membahas tentang anti karat ya. Biar teman-teman lebih tahu tentang anti karat, karena banyak juga yang belum tahu tentang anti karat ini guys. Gitu ya Mas Ipul ya. Kita ke topik, sebenarnya anti karat itu apa sih mas? Apakah penting untuk mobil? Kalau menurut saya anti karat itu ya sebagaimana dengan namanya ya, namanya anti karat pasti lebih ke arah fungsinya itu untuk menanggulangi supaya terutama ke bagian mobil itu supaya mobil itu tidak berkarat. Tujuan utamanya memang seperti itu mas. Iya. Gitu. Terus kemudian perlu nggak sih untuk mobil itu dikasih anti karat? Ya zaman sekarang itu memang sangat perlu mas. Iya. Gitu. Karena kenapa udara lembab, terus kemudian mobil sering kena hujan, itu kan juga akan berdampak ke arah situ. Itu kalau boleh tahu untuk bahannya itu apa ya mas ya? Kalau untuk bahan anti karat itu kita ada dua mas. Yang pertama kita pakai rust proofing, itu undercoat, itu dibagi khusus untuk bagian kolong bagian bawah. Itu memang warnanya hitam. Kemudian anti karat yang kedua itu kita pakai yang penetran. Dia warnanya bening, tapi itu memang pengaplikasiannya khusus untuk bagian ruangan. Jadi dia diaplikasikan di dalam pintu biasanya. Itu. Terus kemudian di sela-sela kap mesin itu kita pengaplikasiannya pakai penetran. Itu tadi kan untuk masalah bahannya ya mas ya. Ya. Kalau untuk warna anti karat itu sendiri bisa request nggak sih mas? Kalau untuk warna anti karat itu kalau di Balita memang nggak bisa mas. Iya. Jadi memang adanya ya memang warna hitam itu untuk bagian kolong tadi ya. Terus kemudian sama warna bening itu khusus untuk bagian dalam, artinya bagian dalam pintu sama ruang kap mesin tadi. Itu terus ketika pengaplikasiannya dibalik, yang bening dikasihkan di bawah aja mas, bagaimana? Ya tetap nggak bisa, karena pasti nanti akan ada resikonya. Kenapa kok yang bening kita taruh di bagian dalam? Nah itu supaya kan dia nggak sering kena semprot air, nah itu dia akan lebih awet di situ. Ketika diaplikasikan di bagian kolong, ketika kena air dia akan rontok. Nah resikonya seperti itu mas. Jadi bedakan menjadi dua, yang bawah itu di warna hitam, dan nggak bisa di request ya, memang itu warna hitam. Untuk yang bagian interior itu yang warna bening. Nah setelah membahas manfaat serta bahannya, kita bahas proses pengerjaannya ya mas ya. Yeah. Sebenarnya anti karat itu untuk mobil yang masih baru atau yang sudah ada karatnya juga bisa di anti karat ya mas? Jadi gini, kalau untuk anti karat
memang kita prioritaskan sebenarnya untuk mobil-mobil baru Mas, karena mumpung mobil itu kondisinya masih baru, belum ada karatnya, makanya kita sarankan untuk pemasangan anti karat sebelum muncul terjadinya karat ya. Kemudian untuk mobil-mobil yang lama, mobil-mobil second itu juga perlu Mas. Artinya ketika mobil itu contoh misalkan sudah ada karatnya nih, mobil second sudah ada karatnya, apakah kita langsung timpa aja menggunakan anti karat? Ya tentunya enggak. Nanti kita bersihkan dulu, paling tidak untuk karatnya itu kita rontokin dulu Mas. Kita rontokin dulu supaya nanti ketika ditimpa anti karat, si karat ini enggak istilahnya berkembang biak. Kalau hewan kan berkembang biak di dalam kan gitu. Nah itu kita rontokin dulu. Nanti untuk teknisnya seperti apa ya itu nanti dari kita lah, cara teknis seperti apa gitu. Oke, untuk proses yang pertama, mobil apakah dicuci apa langsung ditimpa anti karat gitu ya Mas ya? Kan untuk bagian kolong-kolong itu kan setelah dipakai perjalanan itu kan pasti ada kotoran yang menempel, terus ada ya apa gitu yang pokoknya yang kotor-kotor yang menempel itu apakah harus didetail dulu atau gimana gitu? Ya. Jadi kalau di tempat kita memang mobil ketika masuk itu tahapnya memang harus cuci dulu Mas, cuci sampai bersih. Ya tujuannya kenapa? Tujuannya kalau memang ada semacam kayak pasir, terus kotoran-kotoran yang nempel di bagian lantai bawah mobil itu bisa rontok semua dulu. Tujuannya seperti itu. Tapi kalau dicuci kan tidak bisa merontokkan karat Mas. Itu ada nanti detailingnya sendiri. Itu yang kita bahas yang tadi ya. Tapi kalau proses tahapnya memang kita cuci dulu. Ya tujuannya tadi pasir rontok, kotoran-kotoran turun semua. Dan juga gini Mas, di tempat kita itu setelah proses pencuciannya, pencucian selesai kita keringkan, kemudian mobil kita angkat menggunakan hidrolis. Tahap selanjutnya itu kita tutup bagian-bagian yang rawan terkena anti karat. Jadi kayak semacam kayak knalpot, bagian velg itu kita tutup dulu Mas. Nah tujuannya kenapa? Ini ke arah tujuan apa ya? Jadi tujuannya supaya memang anti karat itu tidak mengenai kayak velg, knalpot gitu. Bukannya nggak boleh kena sebenarnya. Memang ada efeknya kalau misalkan kena, contoh kayak knalpot itu kalau kena anti karat juga berakibat nanti kebakar, terus akhirnya timbul bau nggak enak. Terus kemudian kalau bagian velg, sebenarnya velg itu kena anti karat juga nggak apa-apa, cuman kitanya aja daripada nanti kita membersihkan 2 kali kerja, mending kita tutup itu supaya dia nggak 2 kali kerja lah. Iya, nah. Terus untuk yang bagian disemprot anti karat itu mana saja ya Mas? Apakah hanya di kolong-kolong atau di mana gitu? Oh itu. Jadi untuk penyemprotan anti karat itu kita terutama di bagian lantai, terus kemudian di bagian kolong flybor itu kita semprot juga menggunakan undercoat, kemudian di bagian pintu-pintu itu kita semprot menggunakan penetran, sama di bagian ruang mesin itu juga menggunakan penetran itu. Terus kemudian untuk teknisnya itu nanti kan biasanya kalau mobil-mobil yang ban serepnya itu di bagian bawah itu kita lepas dulu Mas, supaya ya tidak kesemprot anti karat juga. Itu kita lepas dulu. Terus kemudian untuk yang pintu-pintu itu untuk door trimnya kita lepas juga, baru kita pengaplikasian anti karat di situ. Untuk kira-kira estimasi proses pengerjaan mulai dari cuci, terus detail bagian kolong tadi, terus melepas ban serep, terus melepas trim, kemudian proses penyemprotan, kemudian finishing itu kira-kira berapa lama ya Mas? Kalau kita berbicara estimasi waktu pengerjaan ya, mulai dari start sampai finish, itu memang ya kalau saya sih kembali ke kondisi mobilnya, kemudian ukuran mobil juga sangat berpengaruh. Tapi kita juga ada estimasi mobil, misalkan mobil itu memang baru, kondisinya baru, itu bisa dari start sampai finish itu sekitar kurang lebih ya 3 sampai 4 jam itu selesai. Itu udah bisa selesai.
Tapi memang biasanya kan juga kembali ke antrian mas. Kadang kan kita proses pengerjaan lagi penuh, memang nunggu antrian juga, lah itu yang bikin kita jadi estimasinya itu bisa 1 hari. Untuk estimasi di sekitar di jam-jam 3 jam sampai 4 jam itu, jadi customer sendiri bisa ditunggu ya mas ya? Ya sebenarnya untuk proses pengerjaan anti karat itu bisa ditunggu mas, bisa ditunggu. Nanti customer kita persilahkan, ada ruang tunggu, ada kopi, ada snack, ada TV, ruangan ber-AC, silahkan dinikmati. Nanti di situ kita eksekusi mobilnya, kita kerjakan anti karatnya. Nanti begitu selesai, monggo kalau mau dicek juga nggak apa-apa. Sekiranya masih ada yang kurang, boleh kok langsung ditunjuk, mas ini kurang sedikit ini, contoh seperti itu. Lah kita baru tutup yang ada kekurangan tadi itu, terus kemudian begitu udah finish mobil kita serahkan ke customer. Ternyata proses pengerjaannya bisa ditunggu guys, itu juga tergantung kondisi di Wika seperti apa dulu ya guys, jadi bisa bersabar. Oh ya mas, kan itu kan setelah proses anti karat itu kan mobil sudah bisa digunakan. Nah itu kan selesai digunakan, itu nanti kan kendaraannya bisa dipakai di jalan. Nah padahal pasti itu customer berspekulasi seperti ini, oh iya ini tadi kan mobil saya sudah di anti karat beberapa jam yang lalu, otomatis pas waktu saya pemakaian itu otomatis kan masih basah, sedangkan saya di jalan itu kan nanti ada percikan batu terus melewati genangan air gitu. Itu bagaimana mas? Itu kan pasti berpikirnya nanti takut anti karatnya lupa gitu. Itu gimana mas? Jadi gini, memang ini ada beberapa ini ya, pemahaman yang berkaitan sama sudah selesai nanti begitu dipakai di jalan seperti apa. Nah itu kan kembali ke kita mas. Jadi yang saya obrolin tadi kan mulai dari start sampai finish ya, sehabis itu kan pasti memang dibutuhkan proses pengeringan. Dan kalau kita nunggu proses pengeringan anti karat itu bisa berhari-hari. Tapi mobil ketika sudah selesai di anti karat itu kan kita serahkan juga nunggu sedikit kering. Jadi memang belum kering maksimal, tapi sedikit kering supaya mobil itu bisa digunakan dan resiko minim seperti itu. Kayak resiko percikan kerikil, kemudian ada pergenangan air. Nah itu kalau bahasa Jawanya itu keringnya kering alum mas. Ya kering alum itu sedikit kering, dan insya Allah ketika dipakai di jalan pun sudah aman, kondisinya sudah aman gitu. Dan kita juga bahan itu juga pasti ada pengeringnya supaya keringnya itu bisa lebih cepat. Benar sekali. Jadi buat teman-teman semua nggak perlu khawatir ya setelah disemprot anti karat terus ada rasa kekhawatiran nanti gimana. Jadi nggak perlu khawatir, ternyata bahannya itu mudah kering guys. Oh iya mas, untuk yang mobil baru itu terus kan itu kan bawaannya dari sana kan udah dikasih anti karatnya. Nah itu setelah sampai ke kita terus proses pengerjaan, apakah itu langsung kita timpa menggunakan anti karat atau kita juga detail dulu gitu? Jadi ini berbicara mobil baru. Iya. Mobil baru itu memang dari pabrikannya itu sudah dibawanya anti karat mas. Iya, tapi memang tidak menyeluruh, rata itu enggak. Iya. Makanya kita sediakan proses pemasangan anti karat. Jadi proses pemasangan anti karat itu tadi untuk mobil yang baru dan sudah ada anti karatnya tetap kita timpa. Jadi anti karat yang sudah tertempel di mobil yang pabrikan itu ketika kita pengaplikasian itu tetap kita timpa. Jadi kalau nggak ditimpa pun nanti juga malah kelihatan jelek, ya kan? Contoh mobil warna putih, ini mobil warna putih di bagian kolong roda ya, kolong roda itu kan pasti juga dari pabrikan dia berwarna putih ya. Ketika kita lompati, oh ini yang ada anti karatnya di bagian belakang spok itu belum ada anti karatnya, kita semprot bagiannya itu aja, kan jadi bentong-bentong. Iya benar ya. Nah itu di situ
makanya kita tatain sekalian. Itu kecuali kalau memang request dari customer menginginkan Mas minta tolong bagian kolong rodanya nggak usah aja lah supaya biar kelihatan putih. Ya. Itu juga bisa kita lakukan. Itu juga sesuai dari request dari customer sendiri. Nanti pengennya seperti apa? Oh kalau pengen kolong rodanya tetap kelihatan putih ya kita nggak sempat, kita bisa saja. Jadi itu nanti larinya lebih ke protek lagi gitu ya Pak? Iya. Oh ya Mas, ini juga ada sempat dulu itu ada beberapa customer menanyakan, gini Mas, apakah mobil baru itu apakah sudah terbebas dari karat sih? Apakah mobil itu benar-benar benar-benar bersih gitu loh, nggak ada karatnya sedikit pun gitu? Itu gimana Mas? Oh gitu, jadi untuk mobil baru itu kalau ya meskipun sudah ada bawaan anti karat, itu memang tidak menjamin mobil itu sudah bebas dari karat Mas. Dari pabriknya, proses pengiriman via pelabuhan pasti juga akan kena udara laut ya, kena udara laut, kemudian sampai di dealer itu masuk ke gudang, belum proses penjualan masih di gudang, kemungkinan juga kena air hujan, itu beresiko juga kena ada karatnya. Jadi mobil baru itu belum tentu bebas dari karat. Dan saya pribadi punya pengalaman dulu di tahun 2008 itu pernah mengerjakan mobil. Ketika saya bongkar door trimnya itu ternyata kan di bagian pintu itu ada tulangnya. Nah di tulangnya itu justru malah sudah banyak karat. Itu mobil baru ya, turun dari dealer masih plat profit. Saya buka pintunya, kok tulangnya ini udah berkarat. Nah itu kalau dibiarkan aja, resikonya jam akan melebar, melebar gitu. Sayang kalau mobil seperti itu. Jadi dari luarnya catnya bagus, tapi si karat ini kalau hewan itu dia memakannya dari dalam. Nah itu resikonya di situ. Mungkin itu tadi dari lembab itu ya Pak ya? Ya mungkin efek lembab dari udara. Ya, seperti itu. Makanya saran saya untuk customer-customer yang mempunyai mobil baru, monggolah sesegera mungkin dipasang anti karat mobilnya supaya enggak. Ya lebih ke antisipasi. Antisipasi supaya tidak tetap karat karat itu tidak timbul di mobil ini. Di Wika Autocare sendiri itu kan ada garansi 5 tahun, ya itu maksudnya gimana sih? Jadi memang di tempat kita ada garansi anti karat itu selama 5 tahun Mas. Selama 5 tahun itu garansinya itu meliputi garansi maintenance yang berbayar itu 1 tahun sekali. Untuk biaya maintenance anti karat itu kurang lebihnya sekitar 250. Itu per 1 tahun ya Mas, per 1 tahun sekali. Terus kemudian garansi yang kedua itu memang garansi yang free. Yang garansi free ini seperti apa? Ya misalkan mobil keluar dari Wika Autocare dipakai ternyata kena genangan air dan ada yang kelupas, itu bisa dibawa ke tempat kita aplikasi bagian yang mengelupas tadi itu free dan bebas biaya. Jadi yang garansi yang tahun ke pertama sama tahun yang kedua itu bayar Pak? Terus yang ketiga, 4, 5 itu free? Apa gimana itu? Jadi garansi maintenance itu di tahun pertama ya berbayar Mas. Yang maintenance itu tetap berbayar, terus dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu berbayar. Terus kemudian garansi yang kedua misalkan sebelum ada 1 tahun nih, sebelum ada 1 tahun tuh mobil ternyata dicuci di tempat mobil, cucian mobil, terus kemudian dia pastikan kena tekanan tinggi, ada yang mengelupas di situ, dibawa ke tempat kita semprot lagi di bagian yang mengelupas tadi itu free selama 5 tahun. Gitu. Terus mungkin kalau tambahan saya memang nanti setelah proses pemasangan anti karat pasti juga akan ada ketentuan berlaku Mas. Yang pertama mungkin mobil selama 5 hari atau mungkin maksimal 7 hari, 7 hari itu tidak boleh dicuci dengan tekanan tinggi. Ya mengantisipasinya kalau memang itu memang belum kering maksimal, resikonya pasti juga akan melupas.
Oke Mas Ipul, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali ya guys ya. Udah paham ya mengenai anti karat. Mas Ipul terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk membuat konten anti karat. Semoga bermanfaat dan mengedukasi untuk teman-teman semuanya ya. Ya Mas, sama-sama. Semoga ilmu yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar aja, nanti biar kita bisa bantu untuk menjawab. Dan kalau memang ada kendala karat di mobil teman-teman, bisa saja langsung datang ke lokasi, nanti kita cek dulu dan kita arahkan bagaimana baiknya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar kita membuat kontennya lebih bersemangat lagi. See you next video ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.